Halo pecinta movie, selamat datang kembali di channel Gamma. Di video kali ini, saya akan kembali merangkum sebuah alur film. Dan film kali ini berjudul Inalefare. Film ini dirilis pada Juni 2022, di mana film ini menceritakan tentang seorang aktor papan atas yang diculik dan disekap oleh dua orang ahli IT yang membutuhkan uang. Bagaimanakah sang aktor mampu keluar dari situasi itu? Selamat menonton. Film ini dimulai dengan kehidupan seorang aktor bernama Adi Shankar yang berselingkuh dengan wanita yang sudah bersuami, yaitu Karti, seorang artis. Saat itu, Adi sedang melakukan dubbing untuk film terbarunya. Adi sangat berharap kalau film kali ini akan berhasil, karena dua film sebelumnya tidak berjalan sesuai harapan, yang membuat Adi terlilit hutang dan memiliki masalah keuangan. Di studio, Adi kedatangan seorang pria yang meminta Adi untuk mengisi suara di filmnya yang pernah ia dan Adi kerjakan beberapa tahun lalu namun tidak jadi tayang. Ia adalah Anan. Anan memohon pada Adi namun Adi menolak permintaannya. Anan mengatakan jika film ini tidak jadi rilis maka ia akan kehilangan segalanya. Namun Adi tidak menghiraukan dan pergi meninggalkannya dan menyuruh asistennya Jomi untuk menyuruh Anan pergi. Adi memiliki seorang kekasih yaitu Aisu yang selalu menemaninya di lokasi syuting. Di lokasi syuting, Adi didatangi seorang pengusaha bernama Mustafa yang ingin membuat iklan dengan Adi sebagai model iklannya dengan bayaran 3 crores rupiah. Manajer Adi sudah setuju, namun saat mereka memberikan brosur iklannya kepada Adi, Adi pun marah kepada manajernya saat mengetahui produk yang ingin diiklankan adalah produk pembersih toilet. Adi yang seorang aktor besar merasa terhina jika harus mengiklankan pembersih toilet. Walaupun saat itu ia sedang membutuhkan uang, namun ia tetap menolak iklan itu. Keesokan harinya, saat Adi sedang bersiap-siap, ia mendapat telepon dari Jomi yang mengatakan kalau film barunya kembali gagal di pasaran karena penonton yang tidak menyukai film tentang fiksi ilmiah yang mereka buat. Dan itu membuat Adi merasa putus asa. Dan pada malam harinya, Adi mendatangi rumah Karti. Di sana Karti mengatakan kalau suaminya akan pulang dalam 2 minggu ke depan. Dan suaminya mulai curiga tentang hubungannya dengan Adi. Mendengar itu, Adi ingin mengakhiri hubungan gelap mereka karena ia ingin serius dengan Aisyu. Namun Karti menolak itu. Karti mengatakan jika mereka harus lebih berhati-hati saja. Namun saat itu, Adi tidak sengaja melihat seorang pria yang sedang merekam mereka dari luar rumah. Adi pun mengejar pria itu namun gagal karena pria itu sudah lebih dulu kabur dengan motornya. Dan pria itu adalah Syarat, seorang hacker yang belakangan ini menguntit dan merekam semua pembicaraan Adi dan memisahkan rekaman suara Adi satu persatu. Namun belum diketahui apa tujuannya. Dan keesokan harinya, Adi kembali didatangi oleh seorang pria di rumahnya. Namun kali ini pria itu datang untuk menagih hutang 3 crores rupiah pada Adi. Karena belum memiliki uang, Adi dan Jomi meminta waktu kepada pria itu. Namun pria itu justru menyita mobil Adi sebagai jaminannya. Dan hanya menyisakan mobil tua peninggalan ayahnya. Di masa-masa terpuruknya, Adi justru ingin melamar Aisyu saat Aisyu menelponnya. Adi mengatakan akan berbicara dengan keluarga Aisyu esok hari. Dan itu membuat Aisyu sangat bahagia. Akan tetapi, saat Adi sedang berada di sebuah pesta pada malam hari, ia mendapat panggilan video dari Karti yang terlihat panik dengan menunjukkan alat tes kehamilan dan mengatakan kalau ia hamil. Karti meminta Adi untuk datang menemuinya segera karena ia tidak tahu harus berbuat apa. Dan di tengah pesta itu ternyata Syarat juga ada di sana mengawasi Adi. Adi yang panik langsung pergi dari tempat itu dengan mobil tuanya dan diikuti oleh Syarat. Di tengah jalan, Karti menelpon dan meminta Adi untuk membeli obat yang telah diresepkan oleh teman Karti yang seorang dokter. Adi pun menemukan apotik dan membeli obat itu. Dan saat kembali, mobilnya justru mogok dan membuat Adi harus pergi ke jalan untuk mencari tumpangan.
Dan ternyata di seberang jalan sudah ada Syarat yang menunggunya. Saat Syarat ingin menghampiri Adi, sebuah mobil lebih dulu berhenti di depan Adi dan memberinya tumpangan. Pemilik mobil itu adalah seorang wanita yang sangat senang memberi tumpangan pada Adi. Wanita itu pun memperkenalkan dirinya yang bernama Shani. Shani mengatakan kalau suaminya sangat mengidolakan Adi. Shani bahkan rela meminjamkan mobilnya kepada Adi, asalkan Adi mengantarnya pulang terlebih dahulu dan bertemu dengan suaminya sebentar saja. Dan Adi pun setuju. Adi pun pergi ke rumah kontrakan Shani dan suaminya, dan itu terlihat oleh Syarat. Dan saat sampai, ternyata suaminya tidak ada di rumah. Shani pun mencarinya, namun tidak menemukannya. Karena handphone Shani tertinggal di mobil, ia pun meminjam handphone Adi untuk menelpon suaminya. Namun suara handphone suaminya terdengar di dalam kamar. Dan saat Shani membuka pintu kamar, tiba-tiba ia berteriak dan membuat Adi kaget dan memeriksanya. Namun saat Adi masuk memeriksa kamar itu, tiba-tiba Shani menutup pintu kamar itu dan menguncinya dari luar, dan sengaja membuat Adi terkunci di kamar itu. Dan terlihat Syarat masuk ke rumah itu. Ternyata Syarat dan Shani bekerja sama untuk menculik Adi. Di dalam kamar, Adi marah dan berteriak agar Shani membuka pintunya. Sedangkan di luar kamar, Syarat mencopot kamera yang sengaja mereka pasang untuk mengetahui pola handphone Adi saat Shani meminjam handphonenya. Dan saat pola handphone itu terbuka, ada pesan suara yang masuk dari Karti yang meminta Adi untuk segera menemuinya. Mendengar Adi yang selalu berteriak, Syarat pun meminta Adi untuk berhenti berteriak, karena tidak akan ada yang mendengarnya. Karena mereka berada paling atas dari bangunan itu, dan hanya lantai dasar yang terisi oleh pemilik bangunan. Setelah itu, Syarat dan Shani pergi untuk mengambil mobil Adi di apotik. Ternyata Syarat sengaja menutup knalpot mobil itu yang membuat mobil itu tidak bisa hidup. Lalu mereka membawa mobil itu ke rumah Karti. Syarat menaruh obat yang dibeli Adi di kotak surat, dan Shani menggunakan handphone Adi mengirim pesan kepada Karti untuk mengambil obatnya di kotak surat. Setelah itu, mereka pergi lagi dari sana dan kembali ke kontrakan. Di kamar, Adi memohon pada mereka untuk melepaskannya, dan ia tidak akan membuat tuntutan apapun pada mereka. Namun Syarat justru mengatakan pada Adi alasan mereka menculiknya, yaitu karena mereka membutuhkan uang. Dan ketika mereka mendapatkan uangnya, mereka akan melepaskan Adi. Dan mereka hanya membutuhkan 1,5 kros rupiah. Namun Adi justru menolak untuk memberikannya dan marah kepada mereka. Karena merasa terhina sebagai seorang aktor besar, mereka menculiknya hanya untuk uang 1,5 kros saja. Keesokan harinya, Syarat kembali mengedit dan mengambil potongan suara Adi yang pernah Adi kirimkan dari handphonenya. Dan potongan-potongan suara itu digunakan untuk membalas jika ada panggilan masuk ke handphone Adi, yang membuat seakan Adi yang berbicara. Dan mereka harus menggunakan itu di dekat rumah Karti, agar ketika ada yang mencari sinyal dari handphone Adi, mereka akan menemukan di tower dekat rumah Karti. Setelah itu, Syarat pergi ke dekat rumah Karti, dan dari sana, ia mengupload foto Adi di Instastory Adi, yang membuat seakan-akan Adi yang melakukannya. Dan foto itu dilihat oleh Karti. Dan dari tempat itu juga, Syarat menelpon ibu Adi dengan menggunakan potongan-potongan rekaman suara Adi. Dan lalu menelpon Jomi. Dan saat Jomi menanyakan keberadaannya, Syarat pun mengirimkan foto Adi bersama Karti yang membuat Jomi mengira jika Adi berada di rumah Karti. Sedangkan Aisyu di rumah menunggu kedatangan Adi yang berjanji akan datang melamarnya. Namun mereka hanya menemukan Adi mengupload foto di Instagramnya, dan itu membuat Aisyu dan keluarganya kecewa. Di rumah, Shani pun meminta kepada Adi agar segera menyetujui permintaan mereka. Namun Adi tetap menolaknya. Setelah itu, Syarat mengambil handphone Shani dan membuat percakapan antara Shani dan Adi di Instagram untuk laka antisipasi. Karena Adi yang tidak ada kabar, Karti pun mendatangi rumahnya. Namun rumahnya kosong. Di waktu bersamaan, Aisyu pun datang ke sana.
Namun Aisyu salah paham saat melihat Karti di sana. Aisyu pun memarkirkan mobilnya di luar rumah. Aisyu mengira jika Adi berada di rumah karena ia melihat Karti di sana. Ditambah saat Karti pergi, Aisyu mengirim pesan suara ke handphone Adi. Namun Syarat yang membalas dan menyuruh Aisyu untuk bersabar karena ia tidak bisa menemuinya sekarang. Dan itu membuat Aisyu marah dan memaki Adi di pesan suara. You're just an actor, bastard. Di tempat lain, pihak bank mendatangi rumah orang tua Shani dan memberitahukan jika dalam waktu 1 minggu mereka tidak melunasi hutang, maka rumah orang tua Shani akan disita. Setelah 1 hari dikurung, Adi pun mulai depresi dan mencoba cara untuk kabur dari sana. Ia pun melukai kakinya sendiri dengan pecahan kaca. Dan saat Shani datang ke sana, Shani pun melihat darah di bawah pintu kamar Adi. Shani yang panik menghubungi Syarat, dan Syarat menyuruhnya untuk memeriksa dengan hati-hati. Shani pun masuk untuk memeriksa, dan saat Shani masuk, Adi mencoba untuk keluar namun ditahan oleh Shani, dan aksi tarik-menarik pun terjadi. Adi yang kakinya terluka tidak bisa berbuat banyak. Hingga Shani menendang kaki Adi dan berhasil keluar dan kembali mengunci pintu kamar itu. Dan malam harinya, Jomi mengirim pesan suara ke handphone Adi yang dipegang oleh Syarat. Ia meminta Adi untuk segera menghubunginya. Jomi mengatakan jika penagih hutang menemuinya dan memaksa melihat pesan di handphonenya. Dan ia pun mengetahui kalau Adi sedang bersama Karti. Lalu Jomi mengatakan jika waktu itu Adi mengambil iklan dari Mustafa, mungkin Adi sudah bisa membayarnya. Mendengar itu, Syarat membalas dan bertanya iklan yang mana. Lalu Jomi membalas dan mengatakan tentang iklan bebersih toilet yang dulu pernah ditawarkan dengan bayaran 3 crores rupiah, namun ditolak olehnya. Syarat mendapatkan ide dan membuat rencana untuk mendapatkan uang itu. Lalu Syarat pun membalas dan menyuruh Jomi untuk menelpon mereka esok pagi untuk memberitahu Mustafa kalau Adi akan melakukannya. Dan Jomi harus membuat mereka setuju bagaimanapun caranya. Karena ia dalam masalah besar, ia takut media akan tahu kalau ini masalah perempuan. Walaupun awalnya menolak, namun Jomi akhirnya setuju melakukannya. Esok harinya, penagih hutang datang ke rumah Karti untuk mencari Adi, dan suami Karti sedang ada di rumah saat itu. Mereka pun menunjukkan foto Adi dan Karti yang membuat suami Karti mengetahui perselingkuhan mereka. Karti membela diri dengan mengatakan kalau ia berselingkuh karena suaminya yang jarang pulang ke rumah. Dan Karti pun mengatakan pada suaminya kalau ia sedang mengandung anak Adi yang membuat suaminya hanya bisa diam. Di tempat lain, Syarat menghubungi Jomi dengan rekaman suara Adi dan bertanya tentang kesepakatannya dengan Mustafa. Dan Jomi mengatakan kalau Mustafa setuju. Namun ia hanya akan membayar 2 crores rupiah dan akan membayar uang muka 1,5 crores rupiah pada sore hari. Syarat pun terlihat senang mendengar kesepakatan itu. Sedangkan di rumah kontrakan, seorang wanita bernama Nandita datang dengan suaminya yang baru menikah. Nandita adalah teman Shani dan ialah sebenarnya yang menyewa rumah kontrakan itu. Saat itu, ia datang untuk mengambil salah satu barangnya di sana. Namun Adi yang berada di dalam kamar tidak menyadarinya. Nandita yang mendengar ada suara dari dalam kamar mencoba untuk membuka pintu. Namun ia hanya membuka pengunci pintu itu saja karena ia marah saat melihat suaminya sedang merokok. Nandita langsung membuang rokok suaminya dan hal itu membuat suaminya marah dan keluar dari rumah. Dan Nandita pun langsung menyusulnya. Adi yang mendengar suara di luar, ia mengira itu adalah Shani dan Syarat. Ia pun memohon pada mereka untuk melepaskannya dan mengatakan kalau ia tidak memiliki uang untuk membayar mereka. Sedangkan Syarat dan Shani menghubungi Jomi dengan menggunakan rekaman suara Adi yang digabung-gabungkan. Di mana Syarat mengirim pesan suara jika Adi mengirim 2 orang teman Kartika dengan mobil tuanya dan menyuruh Jomi memberikan uangnya pada mereka.
Syarat datang dengan menggunakan mobil tua Adi untuk meyakinkan Jomi jika Adi yang mengirim mereka. Jomi pun percaya dan menyerahkan uang itu pada mereka. Dan pada malam hari, Adi pun menyadari jika pintu kamar terbuka. Lalu ia pun bergegas pergi dan kabur dari sana. Adi pun pergi dari sana dengan berjalan kaki. Dan terlihat ada mobil yang lewat dan memberinya tumpangan. Dan pemilik mobil itu adalah Syarat. Namun Adi tidak pernah melihat Syarat sebelumnya. Di mobil, Adi meminjam handphone Syarat dan ia pun menelpon Jomi dan meminta untuk bertemu. Dan ketika Jomi berbicara tentang uang 1,5 crores itu, Adi pun terlihat bingung karena ia memang tidak tahu apa-apa soal itu. Dan itu hampir membuat Jomi salah paham dengan Adi. Lalu Adi pun meminta Jomi untuk menghubungi Yasar, polisi kenalan mereka, dan bertemu di kantor polisi. Adi lalu meminta Syarat untuk mengantarnya ke kantor polisi dan Syarat justru mengantarnya ke sana. Saat sampai, Yasar sudah menunggunya di sana bersama timnya. Saat Adi sedang menceritakan kejadiannya pada Yasar, Syarat turun dari mobil dan meminta izin untuk pergi. Dan Adi mengatakan pada Yasar kalau Syarat yang menolongnya saat ia kabur dari tempat itu. Dan saat Syarat pergi, Jomi pun datang ke sana. Lalu Adi membawa Yasar dan timnya pergi kembali ke rumah kontrakan itu. Dan ketika sampai, Shani membuka pintu untuk mereka. Namun saat itu, Shani sudah berakting dan mengubah cerita seolah-olah dia adalah korban Adi. Shani mengatakan kalau ia adalah kekasih Adi. Dan beberapa hari yang lalu, ia bertengkar dengan Adi. Dan Adi menyerangnya dengan kejam sambil menunjukkan bekas luka di wajahnya. Dan itu membuat Adi marah dan ingin memukulnya. Namun ditahan oleh polisi di sana. Shani menceritakan kalau ia mengenal Adi lewat Instagram. Dan itu dibuktikan oleh Shani dengan menunjukkan obrolan mereka yang memang sudah direkayasa sebelumnya oleh Syarat. Dan saat itulah Shani mengatakan jika namanya Anjali. Dan memang itulah nama aslinya. Dan itu membuat Adi kaget dan heran. Lalu Shani pun mengatakan kalau Adi berjanji akan menikahinya. Dan ia pun mengarang cerita kalau 3 hari yang lalu saat pulang shift malam ia melihat Adi di depan apotik. Dan itu membuat Adi panik saat melihatnya. Shani melanjutkan saat di mobil Adi beberapa kali mendapat telepon dari seorang artis dan ia sedang membawa obat untuknya. Dan saat itulah Shani tahu kalau Adi memiliki banyak kekasih. Ia pun meminta putus dari Adi, namun Adi berhasil meyakinkannya, dan Adi tinggal selama 3 hari bersamanya di sana. Lalu saat Adi dan polisi memeriksa kamar tempatnya disekap, Adi pun kaget dan heran karena kamar itu sudah berbeda dan rapi. Shani mengatakan kalau saat itu temannya Vinod datang tepat waktu saat mereka bertengkar. Jika tidak, mungkin Adi akan membunuhnya. Dan Vinod adalah lelaki yang mengantar Adi ke kantor polisi alias Syarat. Dan itu benar-benar membuat Adi bingung. Dan Jomi mengatakan jika ia telah memberikan uang 1,5 crores itu pada mereka berdua. Namun Shani mengatakan jika ia tidak tahu. Shani pun terus mengarang cerita yang memojokkan Adi dan membuat Adi tidak bisa melakukan pembelaan sama sekali. Yasar sebenarnya tidak terlalu percaya dengan pernyataan Shani. Namun karena Adi tidak memiliki bukti atau saksi, ia pun tidak bisa melanjutkan kasus ini. Yasar pun lalu pulang dengan timnya. Melihat Adi kalah, Shani pun tersenyum. Ternyata semua itu memang sudah direncanakan oleh Syarat dan Shani. Bahkan sengaja membiarkan Adi keluar dari tempat itu. Adi pun lalu pulang ke rumahnya dengan perasaan hancur. Bahkan keesokan harinya, ia pergi menemui Aisyu untuk menjelaskan semuanya. Namun Aisyu yang sudah terlanjur sakit hati tidak menghiraukannya sama sekali dan bahkan menyuruhnya untuk pergi. Dan pada malam harinya, Syarat pergi menemui seorang bankir yang ingin melelang rumah orang tua Shani. Syarat ingin melunasi hutang orang tua Shani, namun saat itu sang bankir sedang terburu-buru ingin pergi ke luar negeri dan menyuruh Syarat untuk kembali dalam 2 hari ke depan.
Karena tidak jadi membayar, Syarat dan Shani menyembunyikan uang itu ke dalam sumur belakang rumah Shani. Sedangkan di rumah Adi, Adi kedatangan suami Karti yang marah dan menghancurkan piala penghargaan Adi. Dan keesokan harinya, saat ibu Adi datang ke rumah, ia pun melihat rumah Adi yang berantakan dan Adi yang telah hilang. Polisi pun langsung datang dan memeriksa rumah Adi. Dan media memberitakan itu di semua stasiun TV. Dan esok harinya, karena pimpinan yang ingin menyita rumah orang tua Shani akan keluar kota, ia pun mempercepat proses penyegelan rumah karena merasa kalau mereka tidak akan mampu bayar. Namun Shani tidak memberitahu kalau lusa mereka akan melunasinya. Dan saat mereka sedang memasang segel di rumah itu, mereka pun mendengar suara dari dalam gudang belakang rumah Shani. Dan saat mereka memeriksa, mereka pun melihat Adi yang disekap di dalam. Petugas pun langsung melaporkan itu dan tidak lama kemudian polisi dan media tiba di sana. Polisi pun langsung memeriksa tempat itu dan menemukan Adi di sana. Adi? Adi? Shani yang tidak tahu pun kaget saat melihat Adi berada di sana dari dalam rumah. Polisi pun langsung menangkap Shani dan juga Syarat. Dan media bertanya tentang kronologinya pada Adi yang disiarkan secara langsung di TV. Adi dengan bakat aktingnya, ia pun berakting dan mengarang cerita yang sesuai dengan cerita Shani sebelumnya. Ia mengatakan jika ia jatuh cinta pada Shani dan tinggal beberapa hari bersamanya di rumah kontrakan. Dan malam itu, Shani datang ke rumahnya sambil menangis. Ia membutuhkan uang karena rumahnya akan disita. Dan saat mereka berbicara, Syarat datang ke sana dengan membawa tas berisi uang dan meminta Adi untuk membuat uang itu menjadi legal untuknya. Adi pun membantu mereka karena ia sangat mencintai Shani. Namun Syarat tidak menyukai itu, yang menyebabkan terjadi pertengkaran antara mereka. Syarat pun menyerang Adi dan dibantu oleh Shani hingga membuat ia jatuh dan pingsan. Dan ketika sadar, ia sudah berada di sebuah gudang. Dan cerita itu membuat Syarat dan Shani tidak bisa mengelak. Polisi pun lalu menggeledah rumah Shani untuk mencari tas berisi uang itu dan menjauhkan media dari Adi. Saat Adi hanya berdua bersama Yasar, ia pun menceritakan kejadian yang sebenarnya pada Yasar yang memang tidak percaya dengan cerita Adi di depan media. Adi pun mengatakan setelah suami Karti menghancurkan piala penghargaannya, dari sanalah ia memiliki ide untuk melakukan rencana ini. Karena ia adalah seorang aktor yang pandai berakting. Malam itu, ia mengajak Jomi ke rumah Shani dan Adi menyuruh Jomi untuk mengikatnya di sebuah gudang. Lalu menyuruh Jomi untuk memberitahukan itu kepada polisi esok hari dengan menyembunyikan identitasnya. Setelah memeriksa rumah itu, Jomi terlihat panik dan membisikkan sesuatu pada Adi dan membuat Adi pun terlihat kaget dan langsung masuk ke dalam rumah. Saat di dalam, ia melihat mayat seorang pria yang belum dikremasi. Yang ternyata pria itu adalah Anan, orang yang pernah meminta Adi untuk mengisi dubbing di film yang pernah mereka buat bersama. Namun Adi menolaknya saat itu dan membuat film itu tidak pernah tayang dan mengalami kerugian besar. Hingga akhirnya, ia memilih mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Dan Shani adalah putri dari Anan. Dan itulah yang menjadi motif Shani dan Syarat melakukan semua ini pada Adi. Adi pun terlihat merasa bersalah dan menyesal setelah mengetahui semua itu. Dan mereka pun membawanya pergi dari sana. Begitu pula dengan Shani dan Syarat yang dibawa oleh polisi. Di mobil, Adi pun menyadari jika ialah yang menjadi penjahat dari kejadian ini. Di akhir film dan beberapa minggu setelah itu, Shani menelpon Adi setelah Adi mencabut tuntutannya dan menelpon pihak bank atas namanya. Dan ia ingin bertemu dengan Adi. Dan saat Adi sedang syuting iklan pembersih toilet, Shani dan Syarat pun datang menemuinya di lokasi. Mereka datang ke sana bukan untuk berterima kasih. Mereka justru menawarkan kesepakatan dengan Adi untuk menyelesaikan dubbing film yang pernah dibuat ayah Shani dan Adi. Dan mereka akan membayar 1,5 crores rupiah sebagai imbalannya. Namun Adi menolak film itu.
karena menurutnya film itu sudah usang. Dan Adi justru mengajak mereka membuat film baru di bawah panji ayah Shani. Dan ia juga mengembalikan uang 1,5 crores itu kepada mereka. Dan mereka pun setuju. Lalu Adi pun memberikan mereka undangan pernikahan. Di mana Adi akan menikahi selingkuhannya Karti pekan depan. Dan film pun selesai. Itulah rangkuman alur dari film Inale Fare. Di mana motif dari Syarat dan Shani menculik Adi adalah untuk balas dendam atas kematian ayah Shani. Sekian video kali ini dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.